welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series terbaru dengan judul Sugar Daddy. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Sugar Daddy episode 5. Setelah Aurel selesai bersih-bersih, tak lama kemudian Derry langsung masuk dan menggendong Aurel. Namun ternyata itu hanyalah mimpi Derry saja. Aurel meminta Derry untuk pindah ke ranjang saja. Awalnya Derry menolak, namun karena Aurel terus membujuknya, akhirnya Derry mau tidur di ranjang bersama Aurel. Di sana, Derry bertanya kepada Aurel, biasanya Aurel tidur dengan mematikan lampu atau menghidupkan lampu. Aurel pun mengatakan, biasanya dimatiin sih om. Nah, mendengar hal itu, Derry pun menjawab, ya udah saya matiin ya. Suasana pun menjadi canggung. Nah, karena hal itu, Aurel mengucapkan selamat tidur untuk Derry. Begitu juga sebaliknya. Setelah itu, mereka langsung berbalik badan. Good night, Om. Tak lama kemudian, tiba-tiba Derry memanggil Aurel. Nah, karena hal itu, Aurel langsung membalikkan badannya. Begitu juga dengan Derry. Hal itu membuat mereka bertabrakan. Tak lama, Derry mengatakan, saya cuma mau bilang selamat tidur, Aurel. Aurel yang mendengar hal itu hanya mengatakan, iya selamat tidur om. Selamat tidur, Om. Pagi itu Derry terkejut ketika melihat jam di ponselnya. Nah, karena hal itu, mereka langsung bergegas bangun dan meninggalkan hotel tersebut. Saat tiba di kantor, Derry langsung buru-buru menemui kliennya. Nah, saat Derry masuk ke ruangan rapat, kliennya bingung dengan apa yang dipakai oleh Derry. Derry menjelaskan jika baju pink yang dia gunakan mempunyai alasan tersendiri. Selesai rapat, Alvin mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Derry tentang ide gilanya, dan hal tersebut mampu membuat klien menyetujui kerjasama mereka. Jadi lo nginap sama baby lo itu terpaksa. Terus lo nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Atau lo kehilangan kejantanannya. Tips agar tidak ciut saat sedang bersama sugar baby-nya. Alvin pun memberikan obat untuk Derry. Biar lo gak ciut kalau lagi sama baby lo. Malam itu, Aurel iseng langsung menelpon Derry untuk mengajaknya makan malam. Dan alhasil, mereka pun bertemu. Saat mereka bertemu, Derry menanyakan kenapa Aurel ingin makan di sini. Aurel pun menjawab, dulu waktu kecil aku suka makan di sini bareng mama papa. Terakhir kalinya kami makan bertiga. Makanya aku kangen. Derry pun mengatakan, ya udah deh, karena udah lama, gak apa-apa, hari ini makan mie goreng. Dan saat mereka berdua menikmati makanannya, tiba-tiba Aurel teringat tentang perkataan Bella yang mengatakan, lo beneran gak takut kehilangan Om Derry. Dia itu orang yang selalu ada buat lo. Gue yakin, dia lebih peduli sama lo melebihi orang-orang yang sayang sama lo. Sambil menatap mukanya Derry. Saat di rumah, Derry langsung disodori dengan perkataan Okan yang menanyakan habis dari mana dan kenapa kemarin gak pulang. Padahal mereka sudah sepakat jika tidak ada pengganti mamanya. Mendengar perkataan Okan, Derry langsung memberanikan diri untuk bertanya, kalaupun papa sampai ada pasangan lagi, dia nggak akan menggantikan posisi mama. Kita berdua tahu, nggak ada orang yang bisa menggantikan posisi mama. Okan pun mengatakan, papa lupa, kan papa yang buat mama meninggal. Setelah mengatakan itu, Okan pun langsung pergi meninggalkan Derry. Papa yang bikin mama meninggal. Di sisi lain, Aurel nekat untuk mengikuti saran Bella yang meminta Aurel untuk melakukan sesuatu untuk Om Derry. Bella pun menunjukkan bagaimana cara menggoda omnya. Aurel yang melihat gerak-gerik Bella merasa aneh. Bella meminta Aurel untuk mengikuti tips yang telah dia berikan. Nah, karena hal itu, Aurel pun mengikutinya. Sempat merasakan merinding, akhirnya Aurel memberanikan diri untuk mengajak Derry bertemu. Namun sayangnya, saat Aurel menelpon Derry, Derry malah mengatakan jika dirinya sedang banyak kerjaan di kantornya. Tak habis cara, Bella pun mengajari Aurel untuk menari tiang. Aurel pun mencobanya. Nah, setelah Aurel mencoba tarian tiang, Bella memberikan sesuatu yang bisa membuat Aurel lebih disayang dengan sugar daddy-nya. Namun saat Aurel melihat tote bag yang diberikan oleh Bella, Aurel langsung mengembalikannya. Nanya gue gak usah pakai apa-apa. Di sisi lain, Derry sedang menatap fotonya bersama mendiang istrinya. Nah, saat itu juga Alvin mengatakan, kematian istri lo itu takdir, bukan kesalahan lo. Kalau emang sudah waktunya dia dipanggil dari dunia ini, lo bisa apa? Lo berhak bahagia, jangan mundur lagi. Tak lama, Derry mendapatkan pesan dari Aurel yang ingin mengajaknya untuk dinner. Nah, karena hal itu, Derry langsung menyetujuinya. Malam itu, Okan berkunjung ke kosannya Aurel. Namun di sana, Okan melihat Aurel dengan menggunakan dress merah lengkap dengan make upnya. Saat itu, Okan bertanya, Aurel ingin pergi dengan siapa? Aurel pun menjawab, ia ingin pergi dengan Bella. Okan sempat ingin mengantar Aurel ke depan jalan, namun Aurel menolaknya. Kemudian Aurel langsung pergi meninggalkan Okan. Untuk menghindari Okan, Aurel bersembunyi di balik pepohonan dan memastikan jika tidak ada yang mengikutinya. Dan saat itu juga,
Tiba-tiba, Derry mengirimkan pesan jika dirinya sudah sampai di tempat biasa mereka bertemu. Nah, karena hal itu, Aurel langsung membalas pesan tersebut dan mengatakan jika mereka langsung bertemu di restoran saja. Derry tiba di restoran tempat mereka janji bertemu. Di sana, Derry langsung disambut oleh Aurel dengan nada manjanya. Mereka pun langsung menuju ke tempat duduk yang sudah tersedia di restoran tersebut, dengan disuguhkan oleh pemandangan langit malam dan lampu-lampunya. Aurel mengatakan jika dirinya menyukai tempat tersebut. Melihat kelakuan Aurel yang sedikit aneh, Derry pun sedikit heran. Dan tiba-tiba, Derry bertanya, ada apa dengan sikap Aurel? Dan juga suaranya Aurel. Aurel pun mengatakan, kenapa? Suaranya manja. Aurel juga bertanya, apa tipe cewek kesukaan Derry? Derry pun mengatakan, yang pastinya baik, tulus. Nah, mendengar hal itu, Bella pun bertanya, kalau fisik, Derry mengatakan, mungkin rambutnya bergelombang, suka senyum. Tak lama, Aurel mempraktekkan tips yang sudah diberikan oleh Bella, yaitu menjatuhkan barang. Aurel sengaja menjatuhkan garpu dan mengambilnya dengan sedikit menggoda Derry. Namun sayangnya, saat Aurel mengambil garpu tersebut, tiba-tiba pelayan restoran datang dan tanpa sengaja, Aurel menabrak pelayan tersebut hingga menimbulkan sedikit kekacauan. Saat di rumah, Aurel mendapatkan pesan dari Derry jika dirinya sudah tiba di rumah. Nah, karena hal itu, Aurel mengucapkan terima kasih karena sudah dikabarin, sekaligus meminta maaf atas kekacauan yang terjadi di restoran. Nah, karena pesan tersebut, Derry langsung membalas, "Gak apa-apa, kejadian tadi lumayan seru ya di hidup saya yang monoton ini." Derry juga mengatakan jika dirinya lebih senang Aurel yang biasa saja. Nah, karena pesan tersebut, Aurel langsung tersenyum. Tak lama, Aurel bertanya, Derry suka cewek yang rapi atau tidak? Derry pun mengatakan, saya suka cewek rapi. Nah, karena hal itu, Aurel langsung merapikan kamarnya. Rapi kan? Ya. Paginya, Bella bertanya kepada Aurel apakah mereka sudah melewati malam yang panas. Nah, karena hal itu, Aurel pun mengatakan gak ada apa-apa, yang ada gue malu. Tak lama, Derry menelpon Aurel dan mengajaknya untuk makan bersama. Nah, karena hal itu, Aurel pun langsung menyetujui hal tersebut. Bella ingin memberikan tips lagi, namun Aurel menolaknya. Gak. Saat tiba di parkiran restoran, Aurel melihat Derry yang sedang tidak enak badan. Sempat ingin memutuskan untuk pulang, namun Derry tetap ingin makan bersama. Saat di restoran, keadaan Derry makin memburuk. Nah, karena hal itu, Aurel berinisiatif untuk mengambil obat dari mobilnya Derry. Nah, saat di dalam mobil, sialnya Aurel malah mengambil obat kuat yang diberikan oleh Alvin ke Derry. Aurel langsung memberikan obat itu ke Derry, dan Derry langsung meminum obatnya. Tak lama, jantung Derry berdetak lebih kencang. Nah, karena hal itu, Aurel langsung panik ketika melihat keadaan Derry yang makin membingungkan. Terlebih lagi, saat sikap Derry yang tiba-tiba berubah menjadi mirip seekor kuda. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.